Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya sendiri, Dedi Sulastono, dan rekan saya, Henry Yotama Arifandi, ingin mempresentasikan terkait dengan tugas paper review Chain-Based Business Model Innovation, The Case of a Cross-Border E-Commerce Company. Mata kuliah ini yaitu Manajemen Teknologi dan Inovasi, di mana dosen pengampunya yang pertama Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU, yang kedua Profesor Dr. Insinyur Tiwijaja MM. Adapun identitas jurnal, yang pertama nama penerbit MDPI, yang kedua judul yaitu Inovasi Model Bisnis berbasis rantai pasok, yaitu kasus lintas batas perusahaan e-commerce. Kemudian penulis yaitu Yin Wang, Fujia Tobias Kronher, dan Yugong. Adapun tanggal terbit pada tanggal 23 November 2018. Untuk daftar isi jurnal review, yang pertama abstrak dan pendahuluan, yang kedua literatur review, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil penelitian, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama, abstrak. E-commerce lintas batas telah mendapatkan popularitas yang meningkat secara global dan berkembang di latar belakang kebijakan One Belt, One Road China yang beresonansi dengan berkelanjutan PBB, tujuan pembangunan yang menargetkan negara-negara di selatan. Peneliti menemukan bahwa perusahaan membutuhkan perubahan dalam model bisnisnya yang membawa peserta baru ke dalam ekosistem bisnis dan mengubah posisi masing-masing. Adapun kegiatan penelitian yang pertama, peneliti menyelidiki Zongteng, yaitu salah satu perusahaan e-commerce lintas batas pertama di Cina yang menilai bagaimana inovasi rantai pasok kegiatan dapat menjadi inti perusahaan inovasi model bisnis perusahaan. Yang kedua, data dikumpulkan dari Zongteng Manager Senior, dokumen internal perusahaan, dan sumber daya online terbuka. Adapun metodologinya, yang pertama, peneliti mengidentifikasi 3 jenis lokasi rantai pasok dalam rangka e-commerce lintas batas untuk pasar ekspor, yaitu penjualan, pergudangan, dan lokalisasi R&D, yang pendirian gudang di luar negeri oleh perusahaan yang memungkinkan. Kedua, 3 strategi lokalisasi sebagai motor penggerak dan inovasi model bisnis utama dalam e-commerce lintas batas. Yang ketiga, penelitian ini berkontribusi pada literatur inovasi rantai pasok dengan mengusulkan bahwa gudang di luar negeri terikat gudang, atau maksudnya gudang terikat, dan supply chain finance adalah kemampuan yang menjadi bagian dari inovasi model bisnis dalam e-commerce lintas batas. Pendahuluan. Yang pertama, perkembangan teknologi e-commerce. Dengan memperolehkan internet dan kemajuan teknologi informasi, e-commerce telah makmur dalam konteks global. Dengan demikian, semakin banyak perusahaan melakukan bisnis melalui internet dan lebih banyak konsumen yang berbelanja online. Yang kedua, teknologi e-commerce di negara China. Lintas batas e-commerce mewakili transaksi yang berbeda melalui platform e-commerce untuk menyelesaikan transaksi, pembayaran, dan penyelesaian, dan melalui layanan logistik lintas batas untuk menyelesaikan transaksional transaksi bisnis. Pesatnya pengembangan e-commerce lintas batas China berada di bawah latar belakang The Silk Economy Belt and 21st Century Maritime Silk Road, atau dikenal One Belt, One Road, atau inisiatif Belt Road, yang telah menjadi salah satu yang terbanyak membahas topik tentang peran China yang berkembang dalam ekonomi global saat ini. Yang ketiga, kontribusi dan pendekatan metode. Peneliti menarik wawasan dari Zongteng e-commerce lintas batas perusahaan yang merupakan salah satu yang pertama melakukan e-commerce lintas batas di China. Penelitian ini berkontribusi pada literatur SCM dengan mengadopsi siklus ekosistem bisnis dan bisnis model kanvas untuk menganalisis model bisnis berbasis rantai pasok secara mendalam. Selain itu, peneliti ini juga mengembangkan 6 provinsi yang merinci mekanisme inovasi model bisnis berbagai rantai pasok. Kemudian, rumusan masalah.
Bagaimana inovasi rantai pasok pada perusahaan Zongteng menjadi inti dari inovasi model bisnis perusahaan dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan model bisnis yang selaras dengan kebijakan pemerintah One Belt One Road. Kemudian untuk tujuan penelitian yang pertama, identifikasi terhadap strategi inovasi rantai pasok perusahaan. Yang kedua, identifikasi model bisnis dan bisnis ekonomi Zongteng. Yang ketiga, identifikasi pemahaman ekonomis bisnis dan bisnis model kanvas sebagai ilustrasi hubungan Zongteng dengan stakeholder. Yang objek penelitiannya, e-commerce lintas batas dari portal online perusahaan Zongteng dan mall online yang dikelola sendiri oleh perusahaan Zongteng. Adapun literatur review-nya, rantai pasok pada lintas batas e-commerce. Inovasi SCI merupakan perubahan dalam jaringan rantai pasokan, teknologi, maupun proses rantai pasokan yang terjadi dalam fungsi perusahaan, di dalam perusahaan, di industri, atau di rantai pasokan untuk meningkatkan penciptaan nilai baru bagi pemangku kepentingan. Yang kedua, inovasi rantai pasok bukanlah elemen statis, tapi biasanya dipicu oleh interaksi dinamis perusahaan dalam lingkungan bisnisnya. Yang ketiga, SCI mungkin juga dihasilkan dari upaya untuk mengartikulasikan proposisi nilai perusahaan dengan lebih baik untuk mengidentifikasi segmen perusahaan ataupun segmen pasar baru, atau untuk mendefinisikan kembali struktur rantai nilai untuk mendapat keunggulan dibanding pesaing. Di tabel sebelah kita lihat terdapat 3 komponen utama dalam SCI. Yang pertama, bisnis proses, teknologi dan struktur. Pada elemen struktur menggabungkan antara perusahaan dengan supply chain partner yang meliputi logistik outsourcing, jaringan distribusi, dan kompleksitas pasokan. Kemudian, inovasi rantai pasok pada lintas batas perusahaan e-commerce. Inovasi bisnis ini merupakan peningkatan prioritas bagi organisasi untuk mengganti atau melengkapi inovasi mereka di dalam produk ataupun proses. Yang kedua, inovasi model bisnis berkelanjutan menciptakan proses baru untuk inovasi dan peningkatan, sehingga memberi perusahaan keunggulan yang kompetitif dan konstan. Yang ketiga, inovasi model bisnis merupakan kunci perubahan perusahaan melalui komersialisasi ide-ide terobosan dan akhirnya model bisnis baru untuk mengikuti peluang yang melengkapi inovasi produk atau proses. Dan yang terakhir, model inovasi bisnis mengacu pada perubahan aktivitas perusahaan, rancangan struktur organisasi, atau elemen yang menghubungkan inovasi dan penciptaan nilai, sehingga menerjemahkan inovasi teknis menjadi kinerja komersial. Berikut tabel sebelah kanan merupakan pada penelitian ini mengambil referensi model bisnis menurut Osterwalder dan Piner terkait dengan strategi model yang dikembangkan dengan model bisnis kanvas atau biasa dikenal dengan BMC dengan mengidentifikasi 9 komponen bisnis model. Kemudian ekosistem bisnis. Nah, ekosistem ini sebagai komunitas bisnis tentunya menciptakan nilai bagi pelanggan yang terdiri dari organisasi dan individu yang saling berinteraksi yang melibatkan pemasok, produsen utama, pesaing, dan pemangku kepentingan lainnya. Poin nomor 2, setiap organisasi dan individu yang berpartisipasi dalam ekosistem bisnis yang berbagi nasib yang sama, sehingga stabilitas ekosistem bisnis menjadi signifikan. Yang ketiga, ekosistem bisnis tidak diatur dalam baku atau sebaliknya. Itu dinamis dan berkembang bersama dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan metodologi penelitian. Kita mulai, kemudian kita seleksi permasalahan yang terjadi, setelahnya melakukan pengumpulan data primer, yaitu terdiri dari interview, diskusi ringan, observasi dengan kunjungan ke lokasi, dokumen internal, melalui internet, dan laporan industri. Nah, setelah pengumpulan data primer, peneliti juga melakukan pengumpulan data sekunder, yaitu berupa kajian literatur, sehingga data-data tersebut dibentuk dalam coding dan analisa, yaitu dengan mengidentifikasi model bisnis dan bisnis ekosistem Zongteng. Yang kedua, identifikasi pemetaan ekosistem bisnis dan bisnis model kanvas sebagai ilustrasi hubungan Zongteng dengan stakeholder. Selanjutnya, untuk pemilihan studi kasus, pertama yaitu Zongteng
didirikan pada 2007, November 2007 dengan lebih dari 1.000 anggota, yang merupakan salah satu perusahaan terkenal e-commerce di lintas batas di Cina. Yang kedua, untuk pengembangan data, kami mengumpulkan data melalui berbagai pendekatan termasuk wawancara semi terstruktur, informasi percakapan, pengamatan selama beberapa kunjungan lokasi, dan data sekunder dari dokumen internal dan laporan industri, catatan lapangan termasuk pengamatan dan catatan redaksi diambil setelah setiap kunjungan ke lapangan. Nah, adapun hasil pengumpulan datanya ini didapatkan model dan ekosistem bisnis dari inti perusahaan Zongteng sebagai berikut. Adapun model inti pertama, poin A, usaha penjualan ekspor, poin B, usaha penjualan impor, poin C, usaha pengiriman barang, poin D, bisnis pergudangan di luar negeri, poin E, pergudangan berikat. Nah, yang kedua, ekosistem bisnis, yaitu merancang dan mengimplementasikan model bisnis. Kemudian perusahaan juga perlu menilai faktor internal dan eksternal termasuk pelanggan, pemasok, dan ekosistem bisnis. Nah, bisa kita lihat di tabel sebelah kanan ekosistem bisnis, yaitu peran pemerintah, pemangku kepentingan, pesaing, dan lain sebagainya bisa dilihat. Kemudian perluasan perusahaan dan inti bisnis, yaitu Zongteng itu sendiri, platform pihak ketiga, dan masuk langsung. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan review paper yang berjudul Supply Chain Business Based on Model Innovation, yang kebetulan kali ini mengambil contoh studi kasus pada perusahaan Zongteng. Jadi, ekosistem bisnis yang dibangun oleh perusahaan Zongteng itu melalui 4 tahap evolusi, yaitu kelahiran, ekspansi, leadership, dan pembaruan diri, yang mana pada tingkat ekosistem tersebut dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama adalah inovasi pada sistem rantai pasok, kemudian inovasi pada model bisnis, yang ketiga adalah peran dan anggota dalam ekosistem untuk mewujudkan evolusi atau inovasi pada ekosistem bisnis tersebut. Keempat-empatnya dilalui terbagi menjadi dua, yaitu pada mekanisme struktur dan mekanisme proses, yang mana keempat-empatnya itu bersinergi, berkesinambungan untuk mewujudkan target perusahaan. Contohnya di sini kita lihat pada fase birth atau kelahiran, di mana manajemen melakukan komunikasi dengan pelanggan, kemudian membangun hubungan yang baik dengan sistem rantai pasok. Dan pada saat fase ekspansi, hubungan baik dengan pelanggan ditingkatkan dan permintaan manajemen serta hubungan pemasok dengan direksi juga ditingkatkan. Harapannya bisa membangun sinergi kolaborasi antara produsen, supplier, dan distributor. Pada fase leadership, di sini juga dilihat bahwasanya kepemimpinan memegang peran yang penting dalam proses inovasi rantai pasok. Kemudian pada saat peningkatan leadership itu diharapkan bisa membawa perubahan yang signifikan pada inovasi rantai pasok tersebut di perusahaan Zongteng. Terus kemudian setelah melakukan review, Zongteng menerapkan dalam 7 elemen pada bisnis model kanvas pada tahap kelahiran awal-awal, yang terdiri dari model bisnis untuk ekspor penjualan melalui platform pihak ketiga, kemudian bisnis penjualan ekspor melalui mall online yang dikelola sendiri, kemudian model bisnis pergudangan luar negeri, model bisnis untuk pengiriman barang, model bisnis pergudangan di luar negeri, dan model bisnis untuk pergudangan berikat yang ada di dalam negeri. Yang terakhir adalah model bisnis untuk finansial rantai pasok. Nah, hal ini dibagi juga menjadi beberapa kategori, yaitu ada yang fokus di segmentasi pelanggan, dinilai proporsi, perantara, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya utama, kegiatan utama, hubungan mitra utama, dan struktur biaya. Contohnya di sini untuk model bisnis untuk plafon penjualan melalui platform pihak ketiga, jadi ekspor melalui pihak ketiga. Jadi segmentasi pelanggannya adalah pengiriman online terhadap customer yang asing, karena kita akan ekspor. Yang menitik beratkan di sini adalah suatu barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, sehingga Zongteng mengambil inovasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga di luar negeri sehingga ketika ada order online dari luar negeri, diharapkan
Zongteng tidak perlu mengirimkan dari dalam negeri atau dari Cina, tetapi dari luar kemudian dikirimkan ke pelanggan atau customer dari luar negeri, sehingga itu bisa memangkas biaya untuk logistiknya. Konsentrasinya, nilai proporsinya tentunya adalah harga dan perantaranya adalah pihak ketiga. Hubungan pelanggan masih bersifat customer relationships. Kemudian sumber pendapatan yang didapat adalah selisih dari harga jual dan harga beli. Nah, source-nya adalah gudang di luar negeri. Terus kemudian struktur biayanya adalah biaya manajemen, biaya logistik, biaya konstruksi, dan biaya komisi yang diharapkan bisa ditekan lebih kecil lagi. Nah, berikut adalah inovasi untuk mata rantai ekspor. Jadi ketika ada customer dari luar negeri, Zongteng melakukan penerapan inovasi rantai pasok pada proses bisnis, struktur, dan inovasi teknologi. Gudang di luar negeri, yaitu gudang berikat, dan gudang berikat itu merupakan inovasi dalam simpul logistik yang sudah diterapkan oleh Zongteng yang mengarah pada inovasi model bisnis mereka. Kalau kita lihat dari diagram chart berikut ini adalah proses pemasokan barang dari domestik untuk dilakukan ekspor. Jadi barang dari domestik itu ditampung di gudang di Cina, kemudian dikirim di gudang di Shenzhen, yang mana gudang Shenzhen ini adalah gudang berikat, kemudian akan dikirim ke luar negeri melalui pelabuhan di Cina. Nah, proses pengirimannya itu dalam jumlah banyak, tidak hanya sekali pengiriman. Karena ketika sekali pengiriman, nanti ketika ada repeat order, mereka akan mengirim ulang lagi dari dalam negeri. Tentunya akan meningkatkan cost logistik. Nah, barang yang setelah dikirim ke pelabuhan luar negeri, maka akan dikirim langsung ke pelanggan asing. Tetapi barang dari sisanya akan ditampung di gudang Zongteng di Cina. Dan akan dikirim ke pelanggan asing ketika nanti ada repeat order atau customer yang akan order lagi dari gudang. Sehingga pengiriman dari gudang Zongteng yang di luar negeri itu akan lebih cepat. Berikut untuk mata rantai pasok, inovasi rantai pasok untuk impor. Di mana kita lihat Zongteng aktif membangun hubungan kerjasama dengan produsen merek di luar negeri, supplier utama, dan kemudian memungkinkan pengadaan produk secara langsung dari mereka, dari produsen langsung tanpa melalui distributor. Kita lihat dari diagram alur di sini adalah pemasok asing akan mengirimkan barangnya ke gudang luar negeri milik Zongteng, kemudian dari gudang berikat di luar negeri itu akan dikirim melalui pelabuhan luar negeri menuju pelabuhan Cina, dan dari pelabuhan Cina akan dikirim langsung melalui pelanggan domestik di dalam Cina. Sisanya akan disimpan di gudang berikat, sehingga ketika ada customer yang melakukan repeat order barang impor, tidak akan dikenakan biaya impor, karena sudah di cover di awal, sehingga dari gudang berikat Cina akan langsung dikirim ke pelanggan di domestik. Tentunya inovasi ini memerlukan investasi dan sistem manajemen yang harus dikelola dengan baik dan diharapkan bisa menekan biaya logistik dan biaya distribusi barang. Baik, berikut adalah kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini memiliki implikasi praktis untuk perusahaan e-commerce lintas batas seperti Zongteng, antara lain adalah analisa tahap evaluasi dan membangun model bisnis kanvas, memberikan manajer peta jalan lain untuk memposisikan perusahaan mereka sendiri. Jadi ketika mereka memetakan pola bisnis atau model bisnis kan perusahaan Zongteng, mereka akan mengukur tingkat keberadaan perusahaan itu di level persaingan di nasional maupun di tingkat internasional. Kemudian membuat kebijakan, memahami ekosistem bisnis e-commerce lintas batas, dan sumber daya yang dibutuhkan selama proses. Yang ketiga adalah menyediakan referensi praktek terbaik untuk perusahaan e-commerce lintas batas. Dengan memiliki bekal pengalaman di supply chain innovation, mungkin tidak hanya relevan bagi perusahaan Cina, tapi juga untuk perusahaan berkembang di negara lainnya. Jadi model bisnis yang diterapkan oleh Zongteng ini diharapkan bisa di copy paste atau diadopsi oleh perusahaan lain di luar negeri. Yang kedua, yang berikutnya adalah saran perusahaan untuk melakukan riset pasar lebih dalam terhadap negara yang dituju. Jadi lebih memfokuskan pada kebiasaan konsumen lokal, regulasi yang berlaku di negara tujuan, karena dikhawatirkan akan terjadi konflik dan produk yang dijual tidak bisa diterima oleh customer di negara lokal. Maksudnya ketika negara berkembang dengan negara maju, otomatis segmentasi pasarnya akan berbeda. Kemudian berikutnya adalah perusahaan aktif melakukan peluang inovasi dalam model bisnis mereka dan beradaptasi dengan pasar.
Diharapkan inovasi ini bisa meningkatkan tren dan menambah value dari perusahaan. Baik, berikutnya adalah kelebihan. Kelebihan dari perusahaan dan kelebihan atau kekuatan dari penelitian ini adalah lebih menitik beratkan supply chain innovation pada industri 4.0, yaitu menggunakan teknologi sehingga dapat dijangkau oleh seluruh konsumen yang tidak hanya terbatas di dalam negeri tapi juga di dalam negeri. Sehingga ini memunculkan suatu inovasi di bidang supply chain management yang sangat bagus. Adapun keterbatasannya adalah studi kasus ini adalah studi kasus tunggal yang mungkin tidak dapat diterapkan secara universal dan harus dilakukan kajian lebih dalam lagi. Yang kedua, karena lingkungan e-commerce lintas batas dengan ini memiliki ciri yang memiliki ciri ketidakpastian terhadap konsumen, model bisnis atau ekosistem bisnis yang mungkin dibangun, maka perlu diperkirakan contingency plan atau studi lebih dalam terkait dengan kelanjutan dari e-commerce lintas batas ini. Demikian hasil presentasi kelompok kami, review paper. Terima kasih, sekian.